Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan tak lupa kita nantikan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Entah apa kita perkenalkan. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Syaiful Ali. Umur saya 21 tahun. Saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saya dilahirkan 2 orang tua saya dari keluarga yang sederhana. Pekerjaan bapak saya pedagang dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya ingin memperkenalkan kampus saya, tempat mencari ilmu. Kampus Ikmi Rizkina yang kualitasnya sangat bagus, mempunyai prospek yang bagus. Materi pelajaran yang saya pelajari tentang komputer yang alhamdulillah membantu saya bekerja, yang tadinya saya tidak mengerti komputer, sedikit demi sedikit saya mengerti. Saya pun bangga kuliah di Ikmi Rizkina, mempunyai dosen-dosen pembimbing yang sangat berkualitas, dan saya di sini untuk membuat video tentang motivasi kewirausahaan, yaitu yang berjudul Pelita. Moga-moga video ini dapat menjadi panutan atau tuntunan teman-teman sekalian. Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu berbahak berkata, "Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja buat saya. Saya bisa pulang kok." Dia berkata. Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak menabrakmu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita tersebut. Tak berapa lama dalam perjalanan, seorang berjalan menabrak si buta. Dalam kagetnya ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata. Beri jalan buat orang buta dong." Tanpa terbalas sapa, mereka pun saling berlalu. Lebih lanjut,
Seorang pejalan lainnya menabrak si buta. Kali ini si buta bertambah marah. "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat." Pejalan itu menukas, "Kamu yang buta, apa kamu tidak lihat? Pelitamu sudah padam." Si buta tertegun. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf. "Oh maaf, sayalah yang buta. Saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta." Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa. Maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya." Dengan tulus, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta. Kali ini, si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama." Senyap sejenak. Secara bebarengan mereka bertanya, "Apakah ada orang buta?" Secara serempak pun mereka menjawab, "Iya," sembari meledak dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang berjatuhan sehabis bertabrakan. Pada waktu itu juga seorang lewat. Dalam berkeramangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, "Rasanya saya perlu bawa pelita juga. Jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik. Orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka." Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai arah rintangan atau tabrakan. Si buta bertanya, mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, keangkuhan, kekebalan, ego, dan kemarahan. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya dan dengan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf. Penabrak pertama mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita. Sengaja atau tidak sengaja, mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Seorang pun yang mau jadi buta, sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu. Orang buta
kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya untuk terus belajar agar kita menjadi makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Sudahkah kita sulut pelita dalam diri kita masing-masing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang ataukah bahkan nyaris padam? Jadilah pelita bagi diri kita sendiri dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad mengatakan, sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun tak akan pernah habis terbagi. Bila mata tanpa penghalang, hasilnya adalah penglihatan. Jika telinga tanpa penghalang, hasilnya adalah pendengaran. Hidung yang tanpa penghalang membuahkan penciuman. Pikiran yang tanpa penghalang, hasilnya adalah kebijaksanaan. Dari kisah yang tadi, semoga teman-teman dapat bercermin atas apa yang mereka lakukan itu, dari belajar dari kesalahan menjadi yang lebih baik, meskipun banyak rintangan dalam menghadapi cobaan itu. Mungkin dari saya banyak salah atau tutur kata dari bahasa yang kurang pas atau tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf dari hati saya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan tak lupa kita nantikan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Entah apa kita perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Syaiful Ali. Umur saya 21 tahun. Saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dan saya
dilahirkan dua orang tua saya dari keluarga yang sederhana. Pekerjaan bapak saya pedagang dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya ingin memperkenalkan kampus saya, tempat mencari ilmu, kampus IKMI Rizkina yang kualitasnya sangat bagus, mempunyai prospek yang bagus. Materi pelajaran yang saya pelajari tentang komputer yang alhamdulillah membantu saya bekerja, yang tadinya saya tidak mengerti komputer, sedikit demi sedikit saya mengerti. Saya pun bangga kuliah di IKMI Rizkina, mempunyai dosen-dosen pembimbing yang sangat berkualitas. Dan saya di sini untuk membuat video tentang motivasi kewirausahaan, yaitu yang berjudul Pelita. Moga-moga video ini dapat menjadi panutan atau tuntunan teman-teman sekalian. Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu berbahak berkata, "Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja buat saya bisa pulang kok." Dia berkata. Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak menabrakmu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita tersebut. Tak berapa lama dalam perjalanan, seorang berjalan menabrak si buta. Dalam kagetnya ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata, beri jalan buat orang buta dong." Tanpa terbalas sapa, mereka pun saling berlalu. Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya menabrak si buta. Kali ini si buta bertambah marah. "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat." Pejalan itu menukas, "Kamu yang buta, apa kamu tidak lihat? Pelitamu sudah padam." Si buta tertegun. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf. "Oh maaf, sayalah yang buta. Saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta." Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa, maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya." Dengan tulus, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta. Kali ini, si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama." Senyap sejenak.
Secara bebarengan mereka bertanya, apakah ada orang buta? Secara serempak pun mereka menjawab, iya, sembari meledak dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang berjatuhan sehabis bertabrakan. Pada waktu itu juga seorang lewat. Dalam berkeramangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, rasanya saya perlu bawa pelita juga, jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik. Orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka. Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai arah rintangan atau tabrakan. Si buta bertanya, mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, keangkuhan, kekebalan, ego dan kemarahan. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya dan dengan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf. Penabrak pertama mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita. Sengaja atau tidak sengaja, mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Seorang pun yang mau jadi buta, sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu. Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya untuk terus belajar, agar kita menjadi makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Sudahkah kita suluh pelita dalam diri kita masing-masing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang, ataukah bahkan nyaris padam? Jadilah pelita bagi diri kita sendiri dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad mengatakan, sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun tak akan pernah habis terbagi. Bila mata tanpa penghalang, hasilnya adalah penglihatan. Jika telinga tanpa penghalang, hasilnya adalah pendengaran. Hidung yang tanpa penghalang membuahkan penciuman. Pikiran yang tanpa penghalang, hasilnya adalah kebijaksanaan.
dari kisah yang tadi, semoga teman-teman dapat bercermin atas apa yang mereka lakukan itu, dari belajar dari kesalahan menjadi yang lebih baik, meskipun banyak rintangan dalam menghadapi cobaan itu. Mungkin dari saya banyak salah atau tutur kata dari bahasa yang kurang pas atau tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf dari hati saya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan tak lupa kita nantikan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa kita perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Syaiful Ali. Umur saya 21 tahun. Saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saya dilahirkan, 2 orang tua saya dari keluarga yang sederhana. Pekerjaan bapak saya pedagang dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya ingin memperkenalkan kampus saya, tempat mencari ilmu. Kampus IKMI Rizkina yang kualitasnya sangat bagus, mempunyai prospek yang bagus. Materi pelajaran yang saya pelajari tentang komputer yang alhamdulillah membantu saya bekerja, yang tadinya saya tidak mengerti komputer, sedikit demi sedikit saya mengerti. Saya pun bangga kuliah di IKMI Rizkina, mempunyai dosen-dosen pembimbing yang sangat berkualitas. Dan saya di sini untuk membuat video tentang motivasi kewirausahaan, yaitu yang berjudul Pelita. Moga-moga video ini dapat menjadi panutan atau tuntunan teman-teman sekalian. Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita
Orang buta itu berbahak berkata, "Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja buat saya bisa pulang kok." Dia berkata. Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak menabrakmu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita tersebut. Tak berapa lama dalam perjalanan, seorang berjalan menabrak si buta. Dalam kagetnya ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata, beri jalan buat orang buta dong." Tanpa terbalas sapa, mereka pun saling berlalu. Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya menabrak si buta. Kali ini si buta bertambah marah. "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat." Pejalan itu menukas, "Kamu yang buta, apa kamu tidak lihat? Pelitamu sudah padam." Si buta tertegun. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf. "Oh maaf, sayalah yang buta. Saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta." Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa, maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya." Dengan tulus, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta. Kali ini, si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama." Senyap sejenak. Secara bebarengan mereka bertanya, "Apakah ada orang buta?" Secara serempak pun mereka menjawab, "Iya," sembari meledak dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang berjatuhan sehabis bertabrakan. Pada waktu itu juga seorang lewat. Dalam berkeramangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, "Rasanya saya perlu bawa pelita juga, jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik. Orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka." Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai arah rintangan atau tabrakan. Si buta bertanya, mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, keangkuhan, kekebalan, ego, dan kemarahan.
selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya dan dengan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf. Penabrak pertama mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita. Sengaja atau tidak sengaja, mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Seorang pun yang mau jadi buta, sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu. Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya untuk terus belajar, agar kita menjadi makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Sudahkah kita suluh pelita dalam diri kita masing-masing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang ataukah bahkan nyaris padam? Jadilah pelita bagi diri kita sendiri dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad mengatakan, sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun tak akan pernah habis terbagi. Bila mata tanpa penghalang, hasilnya adalah penglihatan. Jika telinga tanpa penghalang, hasilnya adalah pendengaran. Hidung yang tanpa penghalang membuahkan penciuman. Pikiran yang tanpa penghalang, hasilnya adalah kebijaksanaan. Dari kisah yang tadi, semoga teman-teman dapat bercermin atas apa yang mereka lakukan, itu dari belajar dari kesalahan menjadi yang lebih baik, meskipun banyak rintangan dalam menghadapi cobaan itu. Mungkin dari saya banyak salah atau tutur kata dari bahasa yang kurang pas atau tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf dari hati saya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.